menambahkan buat saudara SAG, kalau untuk ensiklik bisa dilihat di vatikan.va. Itu di situ lengkap semua, Romo. Oke. Cuma Maaf ya, tadi saya lupa berbahasa beritahu. Inggris. Cuma masalahnya dia berbahasa Inggris. Tapi kan kalau di Google bisa ditranslate ya. Bisa Jadi diteruskan. memudahkan. Itu aja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Oke, teman-teman, silakan. Atau kakak, Bang Plato, silakan. Ada pertanyaan mungkin? Untuk sementara belum ada pertanyaan, kakak. Saya menyimak dulu penyampaian dari Romo. Terima kasih. Mungkin Bang Katolik dulu atau Bang Brother? Ini topik apa saja bisa, Pater ya? Karena saya baru ikut. Bebas. Pater, terkait mungkin Pater bisa ulas sedikit tentang ayat yang menyatakan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, dalam konteks kaitannya dengan apa ya, aktivitas manusia, kehidupan manusia ini, aktivitas kita sekarang ini, penjelasan kira-kira orang mati menguburkan orang mati itu seperti apa, Pater? Mungkin Pater bisa ini kah? Oke, sebentar. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ya. Kadang-kadang dalam aktivitas kita. Ya. Matius atau Lukas? Coba Lukas 6, Lili. Lukas 6, 9. Lukas 6:9 ya, Mo? Tidak, Lukas 9, 6 atau 60. Coba Lukas 9:6. Lukas 9:6. Coba. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sebenarnya Yesus bilang, kalau engkau sudah ikut saya, apa yang engkau harus tinggalkan, Pankrasio? Kesibukan. Kadang kita dengan semuanya itu. Baca kembali ayat itu, Lili. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dengan susah, makanya punya kaul kemiskinan nih. Ketaatan ya. Kalau tidak memang susah. Oke, saya baca kembali di sini. Itu makanya untuk sampai di situ kita harus baca mulai dari ayat 57. Lili, ayat 57 dia punya perikop tentang apa, Lili? 57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Lili, di kitab sucimu judulnya apa? Oh, judulnya Hal Mengikut Yesus. Ingat itu, Pankras. Hal mengikut Yesus. Itu juga dijelaskan yang sama di dalam Matius 8 kalau tidak 22. Hal mengikut Yesus. Jadi ayat ini engkau harus mengerti dalam konteks keseluruhan, yaitu perihal mengikuti siapa? Mengikut Yesus. Untuk sampai ke 60 ini engkau harus baca dari 57. Lili. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku."
Tetapi orang itu berkata, Ini mulai izinkan mulai di sini. Mulai yang di belakang tarik dia. Pangkeras, bisa mengerti. Engkau tarik dia, jangan ikut. Oke, bisa mengerti. Izinkanlah aku untuk mengubah orang tuaku. Ada ini orang kesenang. Marni, engkau ini naik langsung omong nih orang Jawa betul nih. Oke. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Engkau tahu bahwa orang mati tidak bisa kuburkan orang mati itu? Bisa mengerti? Iya, Pater. Lalu bagaimana? Artinya, kalau belakang itu masih tarik kau ke belakang, engkau harus pikir panjang itu. Bisa mengerti? Ini yang kita namakan prioritas di dalam panggilan Yesus. Prioritas di dalam iman. Fokus kepada kehidupan spiritual. Makanya dia bilang begini, barang siapa ingin menjadi muridku, harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Ini prioritas di dalam evangelisasi. Ini tidak berarti engkau tidak punya orang tua, oke? Iya. Ini berarti engkau tidak peduli dengan orang tuamu. Ingat bahwa penginjilan pertama ada di keluarga. Ingat, imanmu lahir di dalam keluarga. Bapak mamamu yang mengajarkan engkau bagaimana berdoa dan beriman itu. Tidak pernah mengatakan bahwa hal ini adalah sebuah obligasi literal. Berarti engkau biarlah orang mati kubur kau bapak mama. Tidak. Maksudnya begini, engkau fokusmu ada di mana? Kalau engkau sudah ikut saya, tetapi engkau tidak mau menyangkal dirimu, bagaimana engkau mengikut saya? Engkau mau ikut saya, tetapi yang di belakang engkau kekayaan menarikmu ke belakang, bagaimana yang engkau kemiskinan? Bisa mengerti itu, Pangkeras? Iya, Pater. Jadi itu tidak bisa dibaca hanya untuk ayat itu, oke? Karena kita belum sampai kepada sampai dengan ayat, terus ke bawah sampai dengan ayat 62. Engkau lanjut ke ayat 61, 62, baru ke Pangkeras. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Romo suaranya nggak ada, Mo? Romo suaranya nggak ada. Tidak ada suaranya, Romo. Nggak mute. Nggak ada. Tidak kedengaran suara Romo. Iya, suara hilang. Tidak ada. Tidak kedengaran. Hei, tidak ada, Pater. Suara Romo hilang. Tidak ada. Juga tadi kayak gitu. Romo keluar dulu itu berarti saya tadi. Romo keluar rungkat dong. Kita rungkat. Tadi gitu juga waktu sebelum pada naik. Pasti jaringan. Suaranya Romo enggak. Tadi Zoom juga gitu. Mbak Lili jangan turunkan saya masih lagi satu pertanyaan terkait dengan Injil pekan kemarin, minggu kemarin. Saya masih cari perikopnya nih. Lah ini Pater suaranya nggak kedengaran. Injil kemarin itu Mbak Lili, iya.
Saya masih punya satu pertanyaan, tapi saya masih cari perikop kitab suci di Ya, hari Minggu sebentar, kemarin. sebentar kita tunggu Siap, siap. Romo. Ya. Om Katolik, aku bukan Saya adminnya, punya- hubungin Om Jim. Saya punya pertanyaan belum lagi, sudah mau rungkat ini. Aduh, bagaimana ya? Kamu sempat tanya Om Alex kalau mau tanya, tapi itu tadi kan Iya, nggak jawab ya. Iya. Nanti habis ini Jawab, habis cuman kerebut. brother ya. Oh, iya, Oke, sorry siap. ya. Aduh. Siap aman zaman. Ini room kita kok. Romo tidak ada suara. Kita turun dulu, Mo, baru naik lagi. Boleh. Sepertinya kayak gitu, Bang. Dirungkatin aja. Untuk koneksi Berarti- internetnya Romo. Tetap Mbak Lili nih yang bacanya nanti ya. Tidak ada, Mo. Tidak ada suara. Kita turun dulu, Mo. Mesti Kita turun dulu. Mesti turun dulu kah? laku dulu. Iya, turun dulu lah. Kan ini hostnya Romo, bukan Oh, gitu. saya. Oh ya, baik. Baik. Kabar baik-baik aja. Puji Tuhan masih hidup. Nyari sekali saya punya Ayo nih. Saya Bluetooth tidak mau connect ini guys, stres saya. Sudah ada Ayu, gantian ya, Mo. Kan ada Ayu. Oke, yuk. Astaga. Malam Sabtu ini. Lu Ini kenapa kalian malam istirahat Sabtu? ya malam ini ya. Mengapa Waktunya harus begini? quality time. Hai. Tiada lagi kehangatan. Bukan untuk yang muda, yuk. Saya juga perlu quality time. Memang ku sadari sering ku tinggalkan kau seorang diri. Wih hancur Bukankah aku sengaja. Yang lain tadi mana pangkerasnya tadi? Meninggalkan kau sendiri. Tadi aku bertanya kemana tuh si brother? Aku menyadari bukan Ada saya sis Sofi, ada sis Ayu. Jadi aku boleh turun, ada Yani. Kok gitu? Kok gitu? Ya kan gantian toh. Aku mau quality time juga. Wah, ngeri sekali ya. Bisa dengar nih kan? Bisa, Mo, bisa. Bisa. Oh, dengar. Bagus suaranya. Pak Prasio tadi mana Pak Prasio tadi? Dia mau tanya Injil hari Minggu tentang kalau tidak salah ya 21 1 sampai 19. Yesus ada dua skenario penting. Kembali kepada renovasi pembaruan Petrus sebagai penjala dan penyerahan pemilihan Yesus kepada Yohanes sebagai gembala. Jadi antara penjala dan gembala. Ini penting sekali. Oke. Penjala dan gembala. Tuhan. Antara penjala dan gembala. Nanti orang pada sakit telinga Pak terdengar saya nih. Aku ada ini sound card itu. Saya punya nih yang orang hadiah ini macam untuk anak-anak wanita saya kecil-kecil. Tapi biasanya orang hadiah kita ini tidak betul. Tapi ini yang tidak bisa ekonya tidak bisa diatur. Tapi ini Bluetooth dia tidak mau Bluetooth dari tadi dia tidak mau. Males. Pater saja yang menyanyi, Pater. Mana yang mau tanya tadi? Masih ada di sini. Romo ini yang mau bertanya belum naik, Mo. Brother. Saya bertanya boleh kamu? Alex saja kalau itu Alex. Di sini ada 3 lektor, jadi kita lektris. Tidak tahu di bahasa Indonesia ini lektris ini dari mana dia ambil? Alex. Saran dari bawah, katanya kalau boleh pakai 2 akun biar ndak jadi seperti yang tadi Romo. Kata dari silent reader.
Dua akun maksudnya live sekali dong. dua akun. Saya hanya ada satu Yang satu tampilkan muka, satu mungkin cuma suara atau bagaimana itu Kak Ayu? Device, teman-teman. Bagaimana Ayu itu? Romo hanya punya Device. satu device. Yang punya kayak gitu tuh yang punya 2 device. Jadi teman-teman nikmati saja. Nikmat sih situ. Itu bisa loh Kak Ayu login lewat apa? Betul. Laptop. Jangan, itu nanti agak beda. Bisa, tapi Gini aja. di live di salah satu device saja. Nggak bisa dua-duanya sekaligus. Oh, Oke, Alex, silakan. Tidak apa yang penting kita menikmati ini. Yang penting pesannya tersampaikan, teman-teman. Saya punya muka satu cukup kamu lihat. Iya, betul. Mau berapa muka yang kalian mau tahu? Pater, besarkan layarnya, Pater. Nah. Hanya, ada yang bilang jangan terlalu senyum ya, Ayu saya jadi cuma sendiri. Siapa yang suruh jangan terlalu senyum itu? Siapa? Minta dia nanti saya masuk kasih tahu siapa yang mereka bilang jangan terlalu senyum nih. Siapa tuh yang suruh Pater jangan senyum? Nanti Pater marah-marah kalian report lagi. Marah kalian report lagi. Pabrik gula tutup, Pater, kalau dia senyum terus. Aduh, ya Tuhan, aduh. Oke, Jadi Alex. untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ayu. Saya pamit ya, Mo. Tidak bisa. Bunda Lili jadi moderator. Oke, Tidak bisa. Tuh ada Om Gea. Tidak, Bunda Lili. Ada moderator Sofi, jadi jangan, tidak enak. Ada Sofi itu, Kita jangan. berhentikan ini. Jangan memberhentikan Sofi, tapi saya ikhlas, Mo. Saya ikhlas diberhentikan buat Ayu aja. Oh ya Tuhan. Jangan. Saya mau quality time dulu. Oke, Alex, silakan Alex. Aduh, ini tidak mau masuk ini. Mungkin Pater harus disconnect saya dulu mau terus tanya. connect ulang, Pater. Oh begitu ya. Oke, Alex, silakan Alex. Saya mau tanya ini ya, Romo. Itu hari kan saya pernah berapa hari yang lalu ya naik di satu room, itu roomnya tetangga sebelah kan Mo. Nah, jadi mereka membawa ayat apa ya? Kitab Wahyu soal yang ada tertulis itu yang begini akan memburu keturunannya begitu kan? Jadi waktu saya sempat naik saya Engkau tahan dulu, kita ambil ayatnya juga. Oke. Bukan membunuh, membenci. Wahyu 12 ayat 17. Kita baca dulu, baru engkau lanjut sedikit. Wahyu 12 ayat 17. Aku turun ya, Mo. Terima kasih semuanya. Baik. Kok gitu? Baik, terima kasih Romo. Yes. Oke. Naga itu pun dia ada doa malam. Okay. Oh, baik. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini yang kau mengerti? Yang ini toh, Alex? Ya, tidak ayatnya ini, ayat ini. kan keturunan itu betul sekali. Betul itu mau itu memang. Oh ya, sekarang bagaimana persoalan? Persoalannya begini, itu hari yang tentang keturunannya itu, menurut mereka itu keturunannya itu bahwa anaknya Bunda Maria begitu. Jadi menurut saya bukan, keturunannya itu kami ini yang sebagai pengikut Bunda Maria begitu kan, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Jadi dia pertahankan, dia bilang itu pendeta lagi. Maaf ya saya sebut di sini. Betul. Memang itu betul kok. Terus dia bilang bahwa yang disebut keturunan itu bahwa anaknya Bunda Maria. Oke. Jadi memang betul ya di mereka itu bahwa Bunda Maria punya anak lagi begitu. Oke. Ayo. Keturunan itu punya dua kriteria. Dia membenci setan itu, iblis itu membenci keturunan perempuan itu dan pergi menyerang keturunan yang lain. Tetapi ada dua hal di situ. Yang pertama, keturunan yang lain itu punya dua kriteria. Yang pertama, menuruti hukum-hukum Allah. oke, tahan dulu.
menuruti hukum-hukum Allah. Allah. Sekarang kita harus bongkar keturunan mana yang menerima hukum Allah. Oke, Alex? Keturunan mana yang keturunan mana yang menuruti atau memiliki yang menerima perintah-perintah Allah? Kepada siapa Yesus menyerahkan perintahnya? Bisa mengerti? Oke. Siapa yang menerima perintah? Lili lagi. Ayo. Kisah 1 ayat 2. Siapa yang menerima perintah dan siapa yang disuruh untuk mengajarkan perintah? Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Alex, kepada siapa perintah itu diberikan? Alex, Kepada yang Bunda baru Maria, dibaca. bukan begitu? Kepada siapa? Rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada Bunda Maria. Kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kriteria di situ, Keturunan yang lain ini, yang pertama harus menerima perintah dari siapa? Yang tadi di kisah tadi, di Wahyu katakan secara jelas. Iblis itu membenci perempuan itu dan pergi menyerang keturunannya yang lain. Yang taat kepada perintah dan yang kedua yang menjadi saksi Kristus. Yang pertama kita masih bongkar kriteria supaya jadi keturunan perempuan ini adalah yang menaati perintah Allah. Ikut alur. Kalau tidak memang tidak bisa. Kalau tidak ikut alur, jadi memang susah. Oke, kita baca ulang dengan ketaban. Oke, ayo engkau baca dulu. Wahyu punya dulu. Konsentrasi, Alex. Engkau konsentrasi supaya engkau bisa ikut alur. Kalau tidak, Oke, siap. Oke. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Berarti perempuan itu untuk menjadi keturunan perempuan itu harus punya 2 kriteria. Engkau bisa mengerti? Yaitu apa dengan apa, Alex? Yang barusan dibaca tadi, yaitu yang harus taat dan menuruti hukum Allah. Hukum Allah atau perintah Allah. Yang kedua, menjadi saksinya siapa? Saksi Allah. Saksinya Kristus. Oke, yang menjadi saksinya Kristus. Oke. Sekarang kita cari siapa yang menerima dan mentaati dan mengajarkan perintah Allah dulu. Oke? Kisah 1 ayat 2. Kepada siapa perintah itu diberikan dulu. Bagaimana mereka mau menaati perintah Allah, tetapi mereka belum terima. Maka yang pertama mereka harus terima dulu perintah itu. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kalau begitu, Alex, siapa yang menerima perintah-perintah ini? Alex, siapa yang terima perintah barusan dibacanya? Alex. Alex, siapa yang menerima perintah? Menerima perintah. Siapa yang menerima perintah dari Yesus yang barusan kita baca ayat ini? Petrus. Rasul-rasul. Baca kembali ayo, pelan-pelan. Engkau dengar konsentrasi, makanya kau yang buat yang lain. Jaringanku agak hilang-hilang, pengaruh jaringanku. Sorry. Kalau ada kitab suci engkau ikut. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Artinya, Alex,
siapa yang menerima perintahnya Yesus? Yang menerima perintahnya Yesus, rasul-rasulnya Iya. Itu. melalui Roh Kudus. Iya. Sekarang siapa yang disuruhnya untuk mengajarkan perintah-perintahnya? Karena yang pertama mereka terima, setelah itu mereka pergi ajar. Yesus suruh pergi ajar apa? Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Artinya, Alex, kalau mau menjadi keturunan perempuan ini, engkau harus bertekun di dalam pengajarannya siapa? Para rasul menerima. Para rasul disuruh menerima Pengajaran Yesus hukum. Para rasul disuruh memberitakan, mengajarkan perintah atau hukum Allah itu. Karena itu, supaya menjadi kriteria pertama, supaya menjadi keturunan perempuan ini, engkau harus bertekun di dalam pengajarannya siapa? pengajaran para rasul. Iya, begitu. Kalau tidak bagaimana engkau tidak Pengajaran bertekun di para dalam rasul. pengajaran lalu kau bilang kau jadi keturunan perempuan itu. Karena rasul yang menerima perintah, rasul yang menerima perintah bukan hanya untuk menerima, untuk diserahkan perintah, tetapi untuk memberitahukan, mengajarkan perintah itu. Karena itu kita semua yang supaya menjadi keturunan perempuan ini, maka harus bertekun kepada pengajarannya siapa? Pengajaran para rasul. Para rasul, Kisah pengajaran 2 para ayat rasul. 42. Kalau kita mau hidup seperti gereja hidup, maka kita harus bertekun kepada apa? Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Protestan, siapa yang bertekun di dalam pengajaran para rasul? Dari sudut pandang Protestan, denominasi mana yang bertekun di dalam pengajaran para rasul? Alex. Ini. Dan sejak kapan kita menjadi keturunan perempuan ini? Ini penting sekali. Pertanyaan, sejak kapan kita menjadi keturunan perempuan ini? Yohanes 19 ayat 26-27. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Sejak kapan kita jadi keturunan? Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di dalam TB2, engkau pakai TB2, dia pakai kata murid. Tetapi terjemahan yang baku dan di TB1 dia pakai murid-murid. Coba engkau sandingkan ke TB1. Yohanes 19 ayat 27. Yohanes 27. 26 27. 27 langsung ke 27. Oke. Yohanes 19 langsung 27 19 27 27. Kata Yesus. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dia main bakunya dikata plural di situ. Murid-muridnya. Inilah ibumu. Maka sejak saat itu murid-murid yang terkasih ini membawa Maria kemana? Alex, denominasi yang mana
yang membawa Maria ke denominasinya? Ale, Ke rumahnya. denominasi mana yang membawa Maria ke denominasinya, ke rumah mereka? Sebagai ibu. Ah, kurang paham begitu. Denominasi Protestan Katolik. mana yang membawa Bunda Maria Oh. ke dalam gerejanya? Tidak ada. Iya, Romo. Tidak ada, ya tidak ada. Memang tidak, soalnya itu hari Kalau mereka tidak ada, mereka bukan keturunan perempuan itu, oke? Iya. Oh, betul, setuju kalau begitu. Oh, begitu maksudnya. Selesai. Oh iya iya iya. Makanya engkau konsentrasi supaya Betul bisa sekali. kalau tidak merusak. Oke, itu kriteria pertama, masih panjang. Terus, Oke, itu masih panjang. Kita belum masuk ke Roma 9, Roma 8:29 dan semuanya. Belum masuk ke Ibrani dan semuanya untuk memperpendek. Oke, kriteria kedua setelah yang pertama adalah taat kepada perintah hukum. Yang kedua adalah siapa yang menjadi saksinya Kristus. Karena kriteria untuk menjadi keturunan perempuan ini adalah saksi, jadi Memiliki saksi, kesaksian. mendirikan kesaksian tentang Kristus, jadi saksi Kristus. Kisah 2 ayat 8. Siapa yang menjadi saksi Kristus? Kisah 1 ayat 8 Kak Bater. 1 ayat 8. Oke. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi sampai di mana? Seluruh dunia. Karena itu iman Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 8. Nanti ada hubungan Roma 1 ayat dengan injak kepala ular tadi ya. Engkau konsentrasi itu. Halo. Karena dia jadi saksi Kristus dan saksinya di Yudea, di Galilea, di Yerusalem sampai ke ujung dunia, maka gereja mana yang imannya sudah tersebar di seluruh dunia pada saat itu dan sampai sekarang? Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Dan kita belum tahu siapakah ini, ayat 7-nya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, Cukup selesai, ayo. Kepada kalian semua yang tinggal di Roma. Iman gereja Roma ini telah tersebar di mana, Alex? Karena itu, kalian akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Galilea, di Yudea, sampai ke ujung dunia. Dan iman dari gereja mana yang sudah tersebar di seluruh dunia dalam Roma tadi? Gereja Roma. Dan semua gereja, seluruh gereja yang ada di dunia menyapa Roma. 16:16. Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman kudus. Salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Semua denominasi Protestan yang menganggap diri gereja Kristus harus menyalami Roma. Karena apa? Karena itu genaplah nas nubuat dari Kejadian 3 ayat 15 di dalam Roma 16 ayat 19. Ayat 20, ayat 19. Ayat 20. Roma berapa tadi, Bater? Roma 16 yang sama ayat 20. Genaplah apa yang dikatakan dalam Kejadian. Engkau baca Kejadian baru baca Roma. Engkau jangan tutup Kejadian Roma 16. Maka yang membenci keturunanmu yang dibawakan oleh Alex tadi itu di dalam Wahyu 12 ayat 17 ada hubungan sangat jelas di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan Perempuan kepalamu. ini akan meremukkan kepalamu. Kepala ular. Oke, meremukkan kepalamu, langsung pulang kembali. Dia punya analoginya di Roma 16 ayat 20. Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Semua iblis akan ditaruh di bawah Kakimu. Roma. Kaki Roma. Kaki Roma. Karena itu di dalam di dalam Kejadian 3:15 iblis akan diremukkan di bawah kepala iblis akan diremukkan di bawah kakimu. Maka genaplah apa yang dikatakan dalam Roma 16 ayat 20. Kasih karunia Allah yang membuat iblis berada di bawah kakimu. Baca kembali ayat 16 supaya semua tahu bahwa posisi Roma. Bersalam-salamlah kamu dengan ciuman ayat 20 Nona. ayat 20. Allah, sumber damai sejahtera, akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Gereja mana ya mu ini? Mu dikatakan gereja mana? Roma. Referensinya kepada gereja Roma karena surat kepada Roma. Mu ini Roma dan Allah dalam kasih karunia-Nya akan apa ini kata ini? Akan apa? Menghancurkan iblis Di bawah kakimu Roma. dan aku akan menginjak yang di dalam Kejadian 3:15 dan kamu dan keturunannya akan meremukkan kepala ular. Meremukkan, menginjak, meremukkan. Satu-satunya surat Paulus hanya untuk Roma. Dia omong seperti itu. Oke, Alex, jadilah saksi Kristus. Pertanyaan saya, bagaimana mengatakan mereka? Kalau begitu, kalau hanya wahyu hanya untuk pada saat itu, kalau begitu mereka tidak usah baca wahyu lagi. Kan logikanya begitu tuh. Ya, mungkin begitu. Tidak, itu hari kan begini mau saya cerita jujur, soalnya kan itu pendetanya juga orang Manggarai mau, jadi saya pun bapak yang merasa kayak gimana. Adi Markus, engkau ngomongnya Adi Markus. Engkau orang Adi Markus. Itu. Aduh, ayo. Itu saya jengkel, susah sakit hati saya dengar. Aduh, Adi Markus belajar dari mana? Maaf, saya bukan mau rendahkan, tapi belajar dari itu mana? sudah saya bilang, saya pikir pendeta. Cobalah kamu jangan begitu, saya bilang. Biar suka omong bilang. Iya, pendeta itu sudah. Tapi ada temannya. Jelasan kitab suci kau ada tidak temannya, mau. Apa? Pedang roh? Apa temannya? Pedang roh? Nah, pedang satu lagi, ada satu itu orang itu membawa narasi itu kayak gimana ya? Papa Gemes. Kebetulan yang di situ. Yang mana? Itu MKD? Kang Awam semua. Tidak, itu yang apa kan, yang ada gambar dia punya, kayak gambar di pantai dia punya profil itu. Sang penggugat. Itu sudah. Betul sekali. Aduh, biar sudah. Nona Ayu tahu semua Markus Adi supaya tahu tafsir kitab suci sedikit. Itu sudah. Paman Jadi Alex, dia apa namanya? Paman Alex lain kali kalau naik ke roomnya Adi Markus, terus kalau dia bawa ayat, Om Alex langsung stop dia. Kus nono, langsung kayak gitu. Kus nono, pasti dia trauma. Itu sudah, soalnya dia itu apa namanya ya? Dia itu sebenarnya di sekolah dia mengandalkan temannya yang dua itu tadi itu si Pagan, siapa itu si gugat sama si Roh itu, pedang roh itu. Aduh. Barunya mereka punya pertanyaan itu kayak di luar nalar semua. Kemarin saya di roomnya, kalau tidak salah saya beri kelas gratis untuk dia juga tentang kitab suci.
Dia belajar, dia paksa dia baca kitab suci, dia baca, ikut. Punya pertanyaan itu licik sekali. Ya licik, mereka tuh licik. Ondel-ondel, yang licik tuh ondel-ondel, pedang roh, siapa lagi? Adi Markus, siapa lagi yang buat apa? Yudas of Rome, itu tuh. Suruh buka kitab suci, dia datang bawa buka buku. Oke, lucu-lucu mereka nih. Oke, baik sudah Alex. Jadi engkau mengerti itu, oke? Kalau tidak ada, dalam Nanti saya harus belajar lagi ini maksudnya supaya saya paham. engkau paham. Ya, Makanya konsentrasi. Jaringanku mau maklum di Kalimantan ini daerah pelosok sedikit, jadi jaringannya agak susah. Kadang mau, kadang tidak ini. Ini makan sebetulnya saya ini. Ini ada yang belum terambil. Oke, baik saya Alex ya. Engkau sudah berarti kita pindah ke teman-teman. Engkau bisa kalau engkau turun supaya yang lain bisa naik ya, Alex. Oke. Kita baku ganti ya. Oke. Sofi engkau bantu supaya selalu ada room kosong untuk yang naik. Oke. Terima kasih Bang Alex. Nanti boleh naik ulang kalau apa ya? Kalau masih ada pertanyaan lagi. Salam lanjut ke Bang. Ada salam dulu Aton. Oh iya. Ya, salve buat Bang Josim sama Bang Atoin. Atoin apa ini? Iya, salve. Malam. Ya, nanti menunggu ya. Hanya Atoin ini nih. Atoin. Kalau Bang Atoin dari Denom atau dari Katolik? Kupang, Katolik Tulen. Oh, oke. Nanti menunggu ya, Bang.